gue Rere di Ragam Informasi Dunia. Kali ini gue main ke tempat syuting film Pengabdi Setan. Nah, ini kita masuk ke rumah tempat syuting film Pengabdi Setan. Mau tahu kayak gimana isinya? Jangan kemana-mana, tetap di Ragam Informasi Dunia. Pengabdi Setan merupakan film horor Indonesia yang meraih sukses besar. Film ini berhasil bertahan selama 2 bulan di layar bioskop Indonesia dan mampu meraih 4,2 juta penonton. Enggak cuma itu saja, dalam Festival Film Indonesia atau FFI 2017, Pengabdi Setan berhasil menyabat 7 penghargaan dari 13 nominasi. Kesuksesan itu tentu membawa efek domino. Salah satunya adalah bagi sosok Mawarni Suwono atau ibu yang diperankan Ayu Laksmi. Dalam film, sang ibu tinggal di rumah tua bersama keluarganya. Karena sakit keras, ia menderita lumpuh dan hanya bisa memanggil dan meminta bantuan dengan lonceng. Rumah tua yang menjadi lokasi syuting serta hunian bagi sosok ibu dan keluarganya itulah yang kini dikenal sebagai Rumah Pengabdi Setan. Rumah Pengabdi Setan yang terkenal itu berada di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tepatnya di kawasan perkebunan teh PTPN 8. Bangunan bersejarah bergaya kolonial Eropa ini menjadi lokasi syuting film horor tersebut dan kini dibuka sebagai destinasi wisata misteri dengan tiket masuk terjangkau sekitar Rp10.000 dan menawarkan atmosfer mistis, bahkan properti syuting seperti kuburan palsu dan kamar ibu masih ada. Rumah Pengabdi Setan di Pangalengan semakin populer sebagai destinasi wisata horor yang menarik banyak pengunjung. Rumah tua bergaya kolonial ini menjadi terkenal setelah digunakan sebagai lokasi syuting film Pengabdi Setan yang sukses membangun atmosfer mencekam. Terletak di daerah dataran tinggi dengan udara sejuk dan pemandangan berkabut, suasana di sekitar rumah ini semakin menambah kesan mistis dan angker. Banyak wisatawan datang untuk merasakan langsung sensasi horor, berfoto di depan bangunan ikoniknya, atau sekedar menikmati keindahan alam sekitar. Meskipun dikenal menyeramkan, daya tarik rumah ini justru terletak pada aura misterius yang menyelimutinya. Bagi pecinta wisata horor dan fotografi, tempat ini menjadi lokasi yang wajib dikunjungi. Namun sebelum berkunjung, pastikan untuk tetap menghormati tempat dan menjaga sikap agar pengalaman wisata tetap menyenangkan. Rumah yang kini dikenal sebagai Rumah Pengabdi Setan di Pangalengan, Jawa Barat ini memiliki sejarah panjang yang dimulai pada awal abad ke-20. Awalnya bangunan ini berfungsi sebagai rumah dinas bagi pengawas perkebunan teh milik pengusaha Belanda, Bosca bersaudara. Karel Albert Rudolf Bosca, salah satu dari mereka, adalah pemilik onderneming Teh Malabar di Pangalengan sekitar tahun 1900-an. Bosca dikenal sebagai pengusaha teh yang dermawan dan memiliki minat besar dalam bidang ilmu pengetahuan. Salah satu kontribusinya yang terkenal adalah pendirian Observatorium Bosca di Lembang, Jawa Barat. Setelah nasionalisasi perkebunan oleh pemerintah Indonesia, pemilikan rumah ini beralih ke PT Perkebunan Nusantara 8. Meskipun sempat digunakan sebagai rumah dinas, seiring berjalannya waktu, bangunan ini menjadi terbengkalai dan tidak terawat. Namun statusnya sebagai cagar budaya mencegah penghancuran atau renovasi besar-besaran sehingga struktur aslinya tetap terjaga. Hal ini membuat rumah tersebut tetap berdiri dengan arsitektur kolonial yang kokoh. Untuk mengunjungi Rumah Pengabdi Setan di Pangalengan, pengunjung dikenakan tiket masuk sebesar Rp10.000 per orang. Biaya parkir untuk sepeda motor adalah Rp3.000, sedangkan mobil Rp5.000. Tempat wisata ini buka 24 jam setiap hari, sehingga kamu dapat berkunjung kapan saja sesuai keinginan. Rumah ini terletak di daerah yang cukup terpencil, sehingga perlu sedikit persiapan. Namun, perjalanan menuju lokasi akan memberikanmu kesempatan untuk menikmati keindahan alam sekitar Pangalengan. Your eyes held a message tender, saying I surrender all my love to you. Midnight brought us sweet romance. I know all my whole life through I'll be remembered
remembering you, whatever else I do. Midnight, where the stars and you. Midnight and a rendezvous. Your eyes held a message tender, saying I surrender all my love to you. Midnight brought us sweet romance. I know all my whole life through I'll be remembering you, whatever else I do. Midnight, where the stars and you. Penangkaran Rusa Kertamana atau yang sering disebut sebagai Kebun Uncal merupakan destinasi wisata edukasi populer yang terletak di Desa Margamukti, Pangalengan, Kabupaten Bandung. Berada di kawasan perkebunan teh PT PN 8, tempat ini menawarkan suasana alam yang sangat asri dan sejuk. Lokasinya yang strategis juga berdekatan dengan objek wisata viral lainnya seperti rumah syuting film Pengabdi Setan. Daya tarik utama tempat ini adalah kesempatan bagi pengunjung untuk berinteraksi secara langsung dengan kawanan rusa bintik. Rusa-rusa di sini sudah terbiasa dengan kehadiran manusia, sehingga pengunjung dapat mendekat, berfoto, hingga memberi makan berupa wortel atau kangkung. Aktivitas ini menjadikannya destinasi favorit bagi keluarga yang membawa anak-anak untuk belajar menyayangi hewan di habitat terbuka.
Dari segi biaya, Penangkaran Rusa Kertamanah dikenal sebagai salah satu tempat wisata yang sangat terjangkau di Bandung Selatan. Pada tahun 2026, tiket masuknya masih berkisar di angka Rp10.000 per orang, dengan biaya tambahan yang sangat murah untuk pakan rusa dan parkir kendaraan. Hal ini membuat Kertamanah menjadi pilihan utama bagi wisatawan yang mencari hiburan alam tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Fasilitas yang tersedia di area ini cukup memadai untuk kenyamanan pengunjung. Selain area penangkaran yang luas, terdapat taman bermain anak, playground, saung-saung untuk bersantai, musola, dan toilet bersih. Hamparan rumput hijau yang luas di sekitar penangkaran juga sering dimanfaatkan oleh pengunjung sebagai spot piknik gelar tikar sambil menikmati udara pegunungan yang bersih. Secara keseluruhan, Penangkaran Rusa Kertamanah adalah perpaduan sempurna antara wisata alam dan edukasi satwa. Jam operasionalnya dimulai dari pukul 7.00 WIB setiap harinya, namun waktu terbaik untuk berkunjung adalah pagi hari saat udara masih berkabut dan rusa sedang aktif bergerak. Tempat ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari hiruk-pikuk perkotaan.